Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Seperti yang kita tahu, bahwa internet merupakan satu hal yang sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Banyak jenis internet yang dapat kita jumpai di dunia, seperti dial-up, DSL, TV kabel, Wi-Fi, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini, sedikitnya kami akan memaparkan sebuah video penjelasan tentang salah satu jenis internet, yaitu DSL. Atau secara lumrah disebut dengan subscriber internet telepon. Ingin tahu lebih lanjut? Simak video berikut ini. Subscriber adalah teknologi penghubung dari data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon. Biasanya kecepatan unduh dari DSL berkisar dari 128 KB per second sampai 24.000 KB per second, tergantung dari teknologi DSL tersebut. Kecepatan upload DSL lebih rendah dari download versi ADSL dan sama cepat untuk SDSL. Digital Subscriber Line atau DSL merupakan teknologi modem yang menggunakan jalur telepon yang sudah ada untuk menyalurkan data dengan bandwidth lebar, seperti multimedia dan video. Salah satu contoh yang menggunakan DSL di Indonesia adalah PT Telkom, dahulu bernama Speedy. Tiga komponen Digital Subscriber Line. 1. DSL Transceiver. DSL Transceiver terdiri dari high pass filter dan low pass filter yang berfungsi memisahkan phaseband dengan band frekuensi yang lebih tinggi. Phaseband ditransmisikan ke jalur telepon pelanggan, sedangkan band frekuensi yang lebih tinggi digunakan untuk kecepatan data tinggi antar PC. 2. Filter digunakan untuk memisahkan jalur data dan jalur suara. Biasanya disediakan oleh ISP satu paket dengan DSL modem. 3. DSLIM. DSLIM berfungsi menerima sinyal dari pelanggan DSL dan meneruskan ke backbone berkecepatan tinggi. Menggunakan teknik multiplexing, DSLIM terhubung dengan line DSL dengan kombinasi Asynchronous Transfer Mode, Frame Relay atau IP. Prinsip kerja subscriber pada internet telepon. Asymmetric Digital Subscriber Line atau sama dengan ADSL menggunakan kabel telepon yang telah ada, jadi bukan fiber optik. ADSL juga dijuluki revolusi di bidang internet atau istilah asingnya adalah broadband. ADSL mampu mengirimkan data dengan kecepatan bit yang tinggi. Kemampuan transmisi ADSL inilah yang mampu mengirimkan layanan interaktif multimedia melalui jaringan akses tembaga. ADSL sendiri merupakan salah satu anggota dari DSL family. Teknologi XDSL sendiri mempunyai berbagai macam variasi. Di ujung pelanggan memerlukan sebuah modem DSL. Alat ini mengubah data dari sinyal digital yang digunakan oleh komputer menjadi sebuah sinyal voltage dalam jangkauan frekuensi yang sesuai dan kemudian disalurkan ke jalur telepon. Banyak teknologi DSL yang menggunakan sebuah lapisan Asynchronous Transfer Mode agar dapat beradaptasi dengan sejumlah teknologi yang berbeda. Implementasi DSL dapat menciptakan jembatan jaringan atau perutean. Dalam konfigurasi jembatan jaringan, kelompok komputer pengguna menghubungkan ke subnet tunggal. Implementasi awal menggunakan DHCP untuk menyediakan detail jaringan seperti alamat IP kepada peralatan pengguna dengan autentikasi melalui alamat MAC address atau memberikan nama host. Kemudian implementasi seringkali menggunakan PPP melalui Ethernet atau Asynchronous Transfer Mode. Adapun kekurangan dan kelebihan dari DSL. Kelebihan DSL memberikan banyak keuntungan karena memakai jaringan tembaga yang telah tersedia, berarti tidak perlu memasang prasarana lagi, sehingga DSL menjadi lebih murah. Selain itu,
DSL adalah layanan langsung yang selalu terhubung dengan ISP dan tidak membayar per menit. Kekurangannya terdapat 3 hambatan yang dihadapi saat ini, yaitu panjang kabel telepon, tembaga ke pelanggan, adanya load coils, dan bridge taps, serta optik yang digunakan untuk beberapa jalur telepon. Persentasenya, ADSL mampu mengirimkan data dengan kecepatan bit yang tinggi, berkisar antara 1,5 Mbps sampai 18 Mbps untuk arah downstream, lalu antara 16 Kbps sampai dengan 640 Kbps untuk arah upstream. Perkembangan sejarah DSL. Pada tahun 1950, kabel telepon twisted pair biasa sering membawa sinyal televisi 4 MHz antar studio, menunjukkan bahwa jalur tersebut akan memungkinkan transmisi banyak megabit per detik. Dilanjut pada tahun 1979. Sebuah paten diajukan pada tahun 1979 untuk penggunaan kabel telepon yang ada untuk telepon dan terminal data yang terhubung ke komputer jarak jauh melalui sistem pembawa data digital. Dilanjut tahun 1988, karyawan di Bellcore, sekarang Telcordia Technologies, mengembangkan saluran pelanggan digital asimetris dengan menempatkan sinyal digital pita lebar pada frekuensi di atas sinyal suara analog. Dilanjut pada tahun 1990. Semua jenis DSL menggunakan algoritma pemrosesan sinyal digital yang sangat kompleks untuk mengatasi keterbatasan yang melekat pada kabel twisted pair yang ada. Sampai akhirnya di tahun 2012, beberapa operator di Amerika Serikat melaporkan bahwa terminal jarak jauh DSL dengan backhaul serat menggantikan sistem ADSL yang lama. Jadi begitulah perkembangan sejarah DSL atau sering kita sebut dengan subscriber internet telepon. Sampai saat ini, banyak pengguna internet dari seluruh dunia yang sedang terhubung. Apakah Anda tertarik untuk menggunakan DSL?